Bismillah, sahabat petani muslim yang semoga senantiasa Allah rahmati. Ketika engkau dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak, yaitu kebutuhan yang mengharuskanmu menjual ladangmu, misalkan engkau sudah berusaha meminjam uang ke sana kemari tetapi tidak ada yang bisa memberikan pinjaman kepadamu, sehingga kamu tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjual ladangmu, maka tidak mengapa engkau menjual ladangmu. Ada beberapa hal yang perlu engkau perhatikan dalam hal jual beli tanah atau ladang. Yang pertama, tanah atau ladang adalah pokok transaksi, maka sesuatu yang ada di tanah atau ladang tersebut akan mengikuti secara otomatis. Misalkan ketika engkau menjual ladangmu, maka pohon-pohon, tanaman-tanaman yang ada di ladangmu ikut terjual secara otomatis. Begitu juga bangunan seperti gubuk, peristirahatan ataupun rumah saung yang ada di atas ladangmu, maka ikut terjual otomatis. Jadi pepohonan, tanaman-tanaman, bangunan, bahkan barang tambang dan ruang udara yang ada di atas ladangmu adalah pengikut tanah atau ladang yang engkau jual. Untuk tanaman atau pohon ada pengecualian, yaitu untuk buah-buahan atau tanaman yang dipanen sekali panen seperti pisang atau padi, maka ketika akad transaksi jual beli terjadi, tanaman atau buahnya sudah mengalami penyerbukan, maka hasil panen menjadi milik penjual tanah. Sedangkan untuk tanaman atau buah yang dipanen berkali-kali seperti buah mangga, maka panen pertama saja yang menjadi milik penjual tanah. Panen pertama adalah panen dari buah-buahan yang sudah terjadi penyerbukan ketika akad jual beli berlangsung. Adapun panen kedua menjadi milik pembeli tanah. Panen kedua adalah panen dari buah-buahan yang terbentuk atau terjadi penyerbukan ketika sudah terjadi akad jual beli. Kedua, ketika engkau hendak menjual ladangmu, maka hendaknya engkau usahakan menawarkan terlebih dahulu kepada para tetangga ladangmu, yaitu para pemilik ladang yang ada di bagian depan, kanan, kiri dan belakang ladangmu, karena mereka bersama-sama dan bersekutu denganmu dalam masalah jalan, transportasi maupun saluran irigasi. Sehingga jika engkau menjual kepada tetanggamu, maka tetanggamu tidak akan merasa dirugikan. Berbeda dengan jika engkau menjual ladangmu kepada orang yang bukan tetangga ladangmu, maka bisa jadi akan merusak stabilitas dan kerukunan di antara pemilik tanah yang ada di sekitarmu, akan merugikan para tetangga ladangmu. Bisa jadi pemilik baru tersebut adalah orang yang egois dan serakah, yang mau menang sendiri, sehingga akan terjadi keributan mengenai masalah penggunaan jalan, transportasi dan juga saluran air irigasi. Pengecualian terjadi apabila tetangga ladangmu tidak bersekutu dalam jalan ataupun saluran air. Artinya tetangga ladangmu mempunyai jalan dan saluran air yang berbeda dengan ladangmu, maka tidak masalah engkau tidak menawarkan atau meminta izin kepada mereka
ketika engkau hendak menjual ladangmu. Wallahu a'lam bishawab.